menjelaskan apa itu manajemen berbasis strategic balance scorecard. Manajemen berbasis strategik dengan balance scorecard merupakan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam tujuan, tindakan, serta pengukuran kinerja yang terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya menilai keberhasilan dari aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan faktor non-keuangan yang berpengaruh pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Konsep balance scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Morton pada tahun 1990-an. Tujuan utama metode ini adalah untuk membantu organisasi menghubungkan strategi dengan pelaksanaan operasional sehingga kinerja dapat diukur secara lebih menyeluruh dan seimbang. Balance scorecard memiliki 4 perspektif utama. Pertama, perspektif keuangan yang berfokus pada pencapaian kinerja keuangan seperti peningkatan pendapatan, laba, pengambilan investasi, dan nilai bagi pemegang saham. Kedua, perspektif pelanggan yang menilai tingkat kepuasan, loyalitas, pangsa pasar, serta persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan organisasi. Ketiga, perspektif proses internal yang mengukur efektivitas dan efisiensi proses bisnis dalam organisasi. Perspektif ini mencakup kualitas produk atau layanan, inovasi, serta kemampuan organisasi. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan, kemampuan berinovasi, serta pembentukan budaya organisasi. Dengan menerapkan balance scorecard, organisasi dapat mengukur kinerja secara lebih komprehensif, menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta memastikan organisasi berjalan sesuai strategi yang telah ditetapkan. Karakteristik evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah proses kritis menilai pencapaian tujuan bisnis dengan 9 karakteristik utama. Yang pertama, berkelanjutan yaitu dilakukan sepanjang siklus manajemen. Yang kedua, objektif yaitu berbasis target SMART. Yang ketiga, outcome fokus yaitu fokus pada hasil bukan karena sekedar aktivitas. Yang keempat, berbasis data yaitu data keuangan, data operasional, dan data pasar. Yang kelima, menganalisis mendalam, yaitu SWOT komparatif terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam, responsif, yaitu adaptif terhadap perubahan lingkungan. Yang ketujuh, transparan dan akuntabel, yaitu dibagikan ke semua pemangku kepentingan. Yang kedelapan, terintegrasi, yaitu menyatu dengan proses manajemen strategi. Yang kesembilan dan terakhir, identifikasi pembelajaran, yaitu belajar dari sukses maupun kegagalan. Selanjutnya, kontrol sistem Robert Waterman. Ada 4 kunci sukses evaluasi strategi. Yang pertama, fakta sebagai teman, yaitu keputusan berbasis data akurat. Yang kedua, keterbukaan informasi, yaitu data diubah jadi insight bermakna. Yang ketiga, kontrol keuangan ketat, yaitu sebagai alat check dan balance. Yang keempat, adaptasi lingkungan, yaitu respon cepat terhadap perubahan. Selanjutnya, auditor internal pemerintah. Ada 8 kondisi utama. Yang pertama, independensi, yang kedua, profesionalisme, yang ketiga, objektivitas, yang keempat, penilaian risiko, yang kelima, pengawasan dan evaluasi, yang keenam, pengendalian internal, yang ketujuh, pelaporan, dan yang terakhir, kerahasiaan. Pergeseran peran dulu versus sekarang. Dulu fokus kepatuhan, sekarang strategi dan proaktif. Dulu pemantauan rutin, sekarang berbasis resiko. Dulu reaktif, sekarang melibatkan teknologi. Dulu fokus keuangan, sekarang tata kelola luas. Selanjutnya, paradigma baru auditor internal. Auditor kini berperan penting sebagai konsultan dan katalisator, yaitu menciptakan nilai tambah, mendorong efisiensi, dan membangun budaya organisasi jangka panjang. Ada 10 faktor utama mendukung transformasi. Yang pertama, dukungan pemimpin. Yang kedua, komitmen auditor. Yang ketiga, pengembangan kapasitas. Yang keempat, nilai tambah. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, kemitraan manajemen. Yang ketujuh,
komunikasi efektif, yang ke-8 penghargaan, yang ke-9 evaluasi berkala, yang terakhir pembelajaran dari pengalaman. Jadi, evaluasi strategi ini dan audit internal bukan sekedar kontrol, tapi keduanya adalah engine penggerak perbaikan dan pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Menjelaskan mengenai tantangan manajemen strategi pada abad ke-21. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perusahaan menghadapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari para pesaingnya. Selain itu, persaingan bisnis kini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga secara global. Dengan adanya internet dan kemajuan teknologi, informasi perusahaan dari berbagai negara dapat menawarkan produk dan jasanya ke pasar yang sama. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi yang tepat agar mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Tantangan berikutnya adalah perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen yang terus berkembang dan berubah. Konsumen saat ini lebih kritis, lebih mudah memperoleh informasi, dan memiliki banyak pilihan produk maupun layanan. Karena itu, perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggan serta terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Untuk menghadapi berbagai tantangan, perusahaan perlu melakukan inovasi secara berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi digital seperti mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Perusahaan juga harus melakukan evaluasi strategi secara berkala agar dapat mengetahui apakah strategi yang diterapkan masih relevan dengan kondisi lingkungan bisnis yang ada. Dari pembahasan yang tadi sampaikan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi strategi merupakan bagian penting dalam manajemen strategi. Melalui penggunaan balance, scorecard, dan audit strategi, perusahaan dapat mengukur keberhasilan strategi yang dijalankan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, organisasi dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21 ini dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pemaparan yang telah dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya.